Bagian kedua Quran surat Al-Imran ayat 28. Takiyah, bersikap lunak lembut kepada musuh yang merupakan satu ketundukan dan menyerah karena itu lebih kuat. Itulah yang dinamai sikap takiyah. Kepala selalu terangguk-angguk merupakan setuju, padahal hati bukan setuju. Mulut senantiasa tersenyum. Musuh yang kafir itu menyangka bahwa si mukmin telah tunduk, padahal bukan tunduk. Orang yang tidak memahami ajaran Islam menyamakan saja sikap begini dengan munafik. Padahal munafik ialah bermulut manis, bersikap lembut dan tersenyum-senyum di dalam menyembunyikan pendirian yang salah, yang kufur. Sebagai orang munafik mengakui di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka telah percaya bahwa beliau memang utusan Allah, padahal hati mereka tidak mengaku. Walaupun yang mereka katakan benar, kalau kata yang benar itu tidak dari hati, mereka tetap berdusta. Itulah orang yang munafik. Akan tetapi kalau kita yakin bahwa kita di pihak yang benar dalam lindungan hukum-hukum Allah dan Rasul, sedangkan musuh kuat, sehingga kita tidak kuat bertindak menentang musuh Allah itu. Kalau kita menunjukkan muka manis dan mengangguk-angguk, bukanlah munafik namanya, melainkan takiyah. Dalam satu seminar di Jakarta dalam bulan September 1966, seorang sahabat menyatakan pendapat bahwa sikap takiyah yang menjadi pegangan sangat teguh dari kaum Syiah adalah menunjukkan sikap yang lemah. Lalu penafsir ini membantah, memang kaum Syiah mempunyai ajaran takiyah, tetapi ini bukanlah alamat kelemahan. Terlepas dari pendirian penafsir sendiri yang bukan Syiah, melainkan penganut mazhab Sunni, penafsir kagum akan ajaran takiyah kaum Syiah itu. Sebab bagi mereka takiyah bukan kelemahan, melainkan satu siasat yang berencana. Oleh sebab itu, mazhab Syiahlah satu mazhab politik yang banyak sekali mempunyai rencana-rencana rahasia yang baru diketahui oleh musuh-musuhnya setelah musuh itu menghadapi kenyataan. Kerajaan-kerajaan Syiah yang berdiri di mana-mana, baik di Asia maupun Afrika, di zaman-zaman khalifah-khalifah Baghdad, kebanyakan pada mulanya adalah gerakan yang dirahasiakan. Berdirinya gerakan Bani Abbas menentang Bani Umayyah, mulanya ialah gerakan rahasia yang timbul di Khurasan, kerajaan Bani Idris di Afrika, kerajaan Fatimiyah di Mesir yang dahulu bernama Ubaidiyah di Qairaun. Mulanya adalah gerakan rahasia. Gerakan Hasan Sabah yang terkenal dengan nama Hasasin atau Asasin adalah mulanya gerakan sangat rahasia. Oleh sebab itu, kaum Syiah memakai pendirian takiyah bukanlah kelemahan, melainkan siasat yang berencana. Oleh sebab itu, kalau ada orang Islam yang menyerah kepada kekuasaan kafir sampai kerjasama atau membantu kafir, padahal tidak ada rencana hendak terus menumbangkan kerajaan kafir itu, bukanlah itu takiyah, tetapi menggadaikan diri sendiri kepada musuh. Dan Allah memperingatkan kamu benar-benar akan dirinya. Di sambungan ayat ini Allah Ta'ala memberi peringatan dengan keras bahwa di dalam urusan ini, khusus dalam takiyah, janganlah dipandang enteng. Jangan sampai
sikap takya itu dijadikan tempat lari untuk melepaskan diri dari tanggung jawab menghadapi lawan. Hendaklah awas dan jangan sekali-kali lupa bahwa diri Allah Ta'ala senantiasa ada, senantiasa mengawasi dan menilik sepak terjang yang kamu lakukan. Karena kalau takya itu akan membawa agama Allah jadi lemah. Bukanlah dia takya lagi, melainkan beralih menjadi sikap pengecut. Itu sebabnya ujung ayat lebih menjelaskan pula bahwa baik di waktu kamu sedang kuat, lalu menolak kerjasama dengan musuh yang akan melemahkan agamamu, atau sedang lemah sehingga terpaksa kamu mengambil sikap takyah, tetapi ingatlah dan kepada Allah lah tujuan kamu. Akhir ayat ini mengingatkan kita akan perumpamaan hidup kita yang tengah berlayar di tengah lautan besar, menaiki sebuah bahtera. Sejak dari permulaan berlayar, kita telah menentukan tujuan dan arah di mana bahtera itu akan berlabuh. Lalu pelayaran kita teruskan, akan tetapi oleh karena laut itu tidak senantiasa tenang, bahkan ada gelombang, ada topan, ada badai dahsyat, sudahlah dalam perhitungan bahwa kadang-kadang bahtera itu akan dihalau oleh angin entah kemana. Akan tetapi betapapun hebatnya pukulan gelombang, tetapi nahkoda kapal wajib tetap menjaga pedoman. Tidak boleh berkisar dari tujuan semula. Tujuan bahtera hidup beragama ialah Allah. Untuk kelengkapan penafsiran ini, hendaklah kita tilik lagi ayat 8 dan ayat 9 dari surah 60 atau Mumtahanah. Surah ini pun diturunkan di Madinah. Di ayat 8 ditegaskan bahwa terhadap kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari kampung halaman kamu, tidaklah mengapa jika hidup berdampingan dengan damai. Antabaruhum, dan berhubungan secara adil, watuk situ ilaihim, memberi dan menerima, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Lalu di ayat 9 ditegaskan lagi bahwa jika musuh itu memerangi kamu dalam hal agama dan mengusir kamu dari kampung halaman kamu, dan dengan terang-terang pula pengusiran itu, tidaklah kamu boleh bersahabat atau berhubungan dengan mereka. Niscaya kita akan berpikir lebih lanjut tentang isi sekalian ayat ini, baik ayat-ayat yang tegas melarang dan memerintahkan supaya selalu awas, maupun ayat yang membolehkan berhubungan dengan mereka karena takyah atau karena kuat. Kalau kita kuat, tentu tidak berhalangan kalau kita berhubungan dan berdamai dengan kafir, membuat perjanjian-perjanjian dagang, utang piutang, dan sebagainya, terutama hidup bernegara di zaman modern. Tidaklah ada satu negeri yang dapat memencilkan diri dari negeri lain. Sudahlah selayaknya jika wakil-wakil dari negeri dan negara Islam duduk bersama bermusyawarah memperkatakan soal-soal internasional dengan wakil-wakil negara-negara lain. Adapun sikap awas dan waspada, sikap tidak lupa kepada diri Allah, niscaya tidak boleh dilepaskan baik di waktu lemah maupun di waktu kuat.